Ustazah. Ya Allah, mohon maaf ya nak. Ini baru sudah pencet record. Ya Allah ya Ustazah. Gak dimasukin YouTube. Ya Allah Ustazah, teledor banget dah. Udah nggak apa-apa. Lanjut ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, sudah. Nah, malah ketok kabeh lagi. Paragraf 2. Ide pokoknya ada di kata pertama ya. Kalimat pertama. Tidak semua interaksi itu berdampak baik, menguntungkan alam. Kita manusia itu cenderung merugikan alam. Maka ide pokoknya manusia itu justru merusak alam loh. Ustazah, apakah harus seperti itu? Ide pokok dengan kalimat sendiri, terserah kalian, kalimat sendiri kalian bagaimana terserah. Ustazah tidak akan menyalahkan kalau intinya itu masih sama. Kalau kalian jawab gini, lingkungan alam yang mencelakai manusia. Contohnya adalah terjadi peristiwa tsunami. Nah itu salah, itu ngawur, nggak baca teks itu berarti. Ya. Di paragraf ketiga, Ustazah minta tolong dibacakan. Tadi sudah Mas-mas, sekarang Mbak Anida. Wes. Mbak Anida. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Oke. Di paragraf ketiga ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Bencana alam. Kerugian. Bentuk kerugiannya ya. Contoh kerugian yang diterima si betul. Yang itu juga berdampak bagi si manusia. Apa yang ditandur kuwi sing dipanen. Ya kan seperti itu kan? Seperti peribahasa itu kan, apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Kita sudah mencelakai alam. Sekarang giliran alam yang balas dendam. Makanya hati-hati. Ide pokok menurut Ustazah, tindakan itu menyebabkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang next slide. Gimana cara buat ringkasan? Ya tinggal digabungkan saja. Digabungkan, tapi ingat, paragrafnya harus padu. Harus nyambung. Dibaca itu enak. Kalau sekarang dengarkan Ustazah ini nyambung ke waton. Nyambung ke waton ya, sudah baca ya. Manusia membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia justru merusak alam. Tindakan itu menimbulkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Itu satu. Ringkasan 1. Tanpa diubah biar padu. Ben ngono wae. Ini yang 2, ringkasan 2. Alam dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi manusia justru merusaknya. Tindakan itu menimbulkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungan. Itu yang kedua. Nah, anak-anak milih yang ke satu apa yang kedua? Dua lah, wis ditulis Ustazah neng kono yang kedua kok ya. Lebih padu yang mana menurut kalian? Lebih enak didengar yang mana? Yang kedua. Intinya diubah-ubah sedikit tuh nggak apa-apa, yang penting tidak menyalahi inti. Nah, inti pelajaran bahasa Indonesia itu diubah sedikit nggak apa-apa. Yang penting tetap pakai kata baku sesuai EYD, kalau dulu sekarang PUEBI, titik komanya, huruf kapitalnya, dan tidak menyalahi inti bacaannya. Paham nggih? Ya, itu yang tadi pertama mencari kata kunci, yang kedua adalah meringkas, yang ketiga menyajikan ringkasan dalam bentuk peta pikiran, mind map. Sebetulnya peta pikiran itu terserah bentuknya, neko-neko di LKS banyak, neko-neko bentuknya terserah. Intinya adalah kita jabarkan ke apa ya? Kita rinci, kita pecah per paragraf. Paragraf 1 tadi ide pokoknya ini, 2 ide pokoknya ini, 3 ide pokoknya ini. Dipecah per paragraf, dipanah-panah, dikasih panah.
tema utama atau judulnya ada di tengah. Guys, intinya mengono kuwi. Simple. Ya, bagi yang anak-anak laki-laki yang suka simple ya. It's so simple, it's so simple. Paham ya? Kalau sebenarnya pendek. Paham. Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ada pertanyaan Tidak. loh? Tidak. Oh, masa ora bingung. Selama kalian belajar masa ora nggak pernah bingung? Cari di mbah Google. Cari di Mbah Google. Pinter. Oke. Bahasa Indonesia udah clear. AKM nanti kalian lihat soalnya aja. Ustaz 8.30 sudah share. Sekarang udah ke posting belum tugasnya? Tadi sudah jadwal. Sudah, Us. AKM. Udah, Us. Iya. Tentang apa itu? Oh, udah ada, ya ada yang buka? Belum. Udah tadi. Belum. Oh, ya. Cuman lihat. Oh, nanti aja, masih lama tenggat waktunya. Oke. Yang sesi terakhir kita bahas temuan-temuan Ustadzah. 10 menit lagi selesai, nggak apa-apa. Dikasih surat cinta dari Zoom. Ustadzah bahas pekerjaan kalian PPKN sama SBDP kemarin ya. Coba perhatikan slide. Lah, Ustadzah ini mah apa sih? Bentar ya. Oke, sudah ketik di sini. Kelihatan nggak, Nak? Perlu sudah besarkan nggak? Enggak usah dah. Tidak. Ya. Layar saya kecil usah kelihatan. Nanti di zoom sendiri pakai tangan kalau yang HP. PPKN. Masalah selama pandemi. Nah, ini kemarin banyak loh. Nggak banyak sih. Ada sedikit. Kok banyak salah. Rata-rata sudah betul, hebat. Rata-rata sudah bisa menyelidiki masalah selama pandemi. Pertanyaannya adalah, apakah banjir itu masalah selama pandemi nggak? Iya. Apakah banjir itu muncul karena pandemi? Yang Ustadzah maksud karena pandemi? Enggak. Enggak, wong biasa aja enggak, Pak. Iya enggak ya, orang biasa aja enggak ada pandemi saja tetap banjir kan? Dulu kalian sekolah kelas berapa yang pulang duluan itu karena banjir, ingat enggak yang di Jejeran sampai putus apanya itu? Jembatan apanya itu? Ingat enggak? Apakah itu karena pandemi? Tidak. Kalau banjir penyebabnya kemarin apa penyebab banjir? Kayak sampah. Banyak sampah, buang sampah sembarangan, drainasenya buruk, tidak ada resapan lagi. Bantul ini sudah banyak konblok gedung ya, jadi resapannya. Bukan Bantul, maaf. Waterboom. Bukan Bantul sebetulnya, Nak, Sleman. Kita kan airnya dari utara ya. Banjir ada, tapi ada juga good idea, very good idea. Ustadzah lupa, tidak akan sebutkan namanya. Masalahnya adalah penumpukan masker, sampah masker. Ini jadi masalah sekali ya. Ya apa ya menurut kalian? Iya. Pasti jadi masalah. Masalah selanjutnya, Mak, ada yang menulis macet. Apakah pandemi malah menyebabkan macet, Nak? Kayak sepi nek aku. Saya sepi karena ada pembatasan sosial toh. Ya malah sepi. Satu lagi kemarin sudah bahas ini. Sebentar, sudah agak lupa. Di buku tulis di rumah sudah. Nah, masalah sosial, tentang masalah sosial. Di soal memang Ustadzah tulis di situ masalah sosial selama pandemi. Apakah selalu masalah sosial itu masalah yang berhubungan dengan hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan? Apakah selalu? Tidak, boleh ekonomi, boleh masalah yang lain boleh. Ini Ustadzah salah mengambil istilah. Harusnya masalah tok aja biar kalian nggak bingung, ya kan? Harusnya Ustadzah ngambilnya seperti ini aja. Masalah selama pandemi, dah gitu aja harusnya kemarin. Jadi jangan bingung ya, Nak, tidak hanya masalah yang berhubungan dengan hubungan masyarakat. Tapi semuanya masuk, bisa ekonomi, bisa lingkungan hidup, bisa apalagi budaya, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Kemarin jalurnya itu jalur untuk siapa toh yang di soal bahasa Indonesia itu? Jalur untuk siapa itu? Jalur apa? Pas mengerjakan. Mas Ahsan salah mengerjakan udah diperbaiki belum? Sudah.
Dah. Oh ya, nanti Kalau sudah belum mengerjakan yang mana terus? yang bahasa Indonesia Le, sudah mintanya yang atas. Kamu ngerjain yang mana? Malah pilihan ganda. Sudah belum minta pilihan ganda loh. Nanti Japri Ustazah. Beda. Oke. Kesergepen malah ini Mas Hasan ya. Ada pertanyaan nggak, Nak? Ya mumpung kita ketemu online, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Bener. Besok jadwalnya apa besok? Besok jadwalnya apa? Yo, lupa. IPA sama IPS sama IPA sama IPS enggak sih? Sama IPS. PAI sama IPS toh? Iya. PS. Kalau IPS besok karena kita nggak Zoom, videonya di YouTube seperti biasa, jangan lupa komen ya. Iya. Oke. Di akhir sesi sebelum penutup Ustazah dokumentasikan dulu Nak sebentar. Boleh dibuka videonya sebentar ya, sebentar. Ustazah Abani nanti Ustazah dokumentasikan karena ini untuk pelaporan juga administrasi pembelajaran ya. Saya Ustazah dulu buka videonya. Good. Ya dibuka ya videonya sebentar aja, yuk. Lah Ustazah kok belum buka ini. Oke. Duh, kok ganteng ayu-ayu. Udah ya? Belum. Yang tidak memungkinkan sinyalnya ditutup nggak apa-apa. Oke, Mas Gibran kewalik-walik. Ya, Mas Lukman bisa dibuka nggak, Le? Mas Gun? Mas Syauki? Where are you? Oke. Mbak Kai, Mbak Anida bisa dibuka sebentar? Mbak Kai? Oke. Mbak Kai? Ngomong ya Mbak Kai. Oke. Ustazah hitung ya. Siapkan senyum terbaik ya. 1, 2. Apa. Sudah ya. 1, 2, 3. Sudah, boleh tutup lagi. Guyang guyu. Oke, anak-anakku terima kasih sekali atas partisipasi hari ini. Jangan lupa laporan ibadah setor tiap ba'da isya ya. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan, istirahat yang cukup, jangan banyak main. Wong PSBB mah dolanan baik. Gadgetnya kalau pas Ustazah nggak ada pesan apa-apa, udah lepas gadget ya. Kasihan matanya, pasti ada yang tambah minus ini, Ustazah yakin ini. Ya apa ya? Enggak, jangan sampai ya, jangan sampai. Cukup Ustazah yang minus ya. Kita ketemu lagi hari apa berarti Nak? Sabtu, jangan lupa difikirkan proyek hebatku mau buat apa. Ustazah saya mau buat game, boleh? Ustazah tantang kalian yang suka game, jangan hanya main game, buat game Ustazah tantang ya. Ustazah kalau nggak buat apa-apa? Ya nggak boleh lah, nggak ada nilai proyek hebat lah. Mbak Aurel, proyek hebat Ya. itu bisa berupa kebiasaan loh. Contohnya proyek hebatku adalah 2 minggu ini saya masak tiap hari, boleh. Padahal masak wedang, masak mie. Kalau aku, Ya besok kalau besok. misalnya Ya, besok kita bahas besok ya, waktunya udah mau habis ini. Saya mohon maaf, pasti banyak khilaf dalam 2 hari ini. Pokoknya jaga kesehatan terus, selalu patuhi protokol kesehatan untuk Mas Hadi. Selamat beristirahat ya Nak ya, jangan dipaksakan, yang anak-anakku yang lain juga. Sudah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah close ya ruangannya ya.